perkenalkan, nama saya Dania Syifa Restia dengan NIM 2501010012. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek website saya yang sudah menggunakan Ajax. Jadi kepanjangan Ajax sendiri itu adalah Asynchronous JavaScript dan XML. Nah, asynchronous itu sendiri merupakan proses kirim data yang tidak memotong aktivitas pengguna. Sebelumnya Ajax sendiri itu sudah saya aplikasikan pada CRUD data dosen, data mata kuliah, data ruang, prodi, dan tahun akademik. Nah, ayo kita masuk ke kodenya. Yang pertama ini ada kode Ajax di halaman tambah dosen. Nah, fitur tambah PHP dan update atau edit PHP secara teknis dia itu sama sistemnya, fitur create-nya. Logika kerjanya juga sama. Jadi saya akan menjelaskan yang ada di tambah aja. Nah, yang pertama itu ada prevent default. Nah, ini adalah kunci utama si Ajax. Jadi perintahnya ini berfungsi mematikan aksi bawaan browser yang biasanya itu langsung melakukan reload halaman penuh saat tombolnya itu di submit. Nah, kedua ini adalah button prop. Dia tuh langsung kunci tombol biar pengguna itu nggak bisa melakukan klik ganda atau double klik. Jadi yang berpotensi ngirim data ganda, jadi di clock dia. Nah, kemudian ada expose, dia tuh ngambil mendeteksi dan mengemas seluruh input form data secara ringkas. Data ini kemudian ditembak ke server menggunakan metode HTTP POST. Nah, kemudian mengecek JSON-nya. Sistem diatur menggunakan tipe data JSON begitu server PHP mengirimkan data balasan. JavaScript langsung ngecek isi objeknya. Ini jika REST status sama dengan sukses, kotak notifikasi hijau akan dimunculkan. Nah, ini dia notifikasi yang akan dimunculkan. Kemudian jika errornya si sistemnya ini gagal, dia bakal memunculkan pesan error dan always itu kembali ke button normal. Prosesnya sukses maupun gagal, bagian ini akan selalu dijalankan di akhir untuk membuka kembali kunci tombol dan mengembalikan teksnya menjadi simpan. Nah, harus ingat kita harus mencantumkan script type asset JS query main.js. Sebelumnya kalian harus punya file JavaScript main.js yang isinya seperti ini untuk memproses Ajax. Nah, kemudian karena edit kurang lebih sama, functionnya prevent default, expose, ada tombol file jika gagal, dan always untuk langsung selalu menyimpan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke fungsi delete atau hapus dosen. Ini adalah codingannya, function dari delete dosen yang menggunakan sget. Disinilah kita membuat fungsi bernama delete dosen yang menerima parameter ID. Sget ini milik jQuery. Perintahnya berfungsi mengirimkan HTTP GET request ke file hapus PHP ini. Nah, di latar belakang teman-teman sambil melempar ID data yang mau dihapus. Nah, kemudian ini ada target flow void out, jadi nyembunyiin baris tabel selama 0,5 detik sebelum benar-benar dihapus. Nanti kita lihat dari demonya. Nah, kemudian kita masuk ke hapus PHP-nya.
Nah, header content type application JSON ini dia tuh menyuruh server untuk merespon dalam bentuk format JSON, bukan halaman HTML. Sistem menangkap ID yang dikirimkan lewat URL lalu menjalankan query delete form. Yang ini. Prepare delete form tabel dosen where ID dosen. Mengambil ID dosennya. Kode ini semuanya sama, mata kuliah itu sama, sudah ada expansion post, ini juga ada, sudah menggunakan Ajax semua, index delete makro, dan hapusnya sudah menggunakan Ajax. Prodi itu begitupun dengan prodi, ruang, tahun akademik juga sama. Edit sudah menggunakan Ajax semua. Oke, daripada bingung, kita langsung demo programnya. Nah, ini merupakan tabel CLURD dari dosen. Nah, cara biar kita tahu ini adalah menggunakan Ajax, itu kita menggunakan inspect element. Kemudian kita pilih networks. Nah, kita ini kan sebelumnya udah pasti kalian tuh all kan. Nah, kalian pilih aja ke XLR page. Di sini pilih yang tambah dosen. Nah, kita nambah dosen, misalnya namanya Dania dosennya. Simpan. Ini akan muncul di sini jQuery, inisiatornya jQuery. Berarti dia sudah menggunakan Ajax dan ini sukses berhasil. Muncul nama Dania di sini, kemudian diedit. Nah, kemudian ini diedit dosennya ya teman-teman. SY misalnya. Simpan. Nah, di inisiator jQuery. Nah, sudah. Kemudian hapus. Oke. Nah, muncul dia hapus PHP KHR jQuery. Oke, dosen berhasil dihapus. Nah, kemudian kita tambah mata kuliah, misalnya B-Indo, tambah SKS-nya 3 misalnya ya. Simpan. Nih jQuery sudah muncul dia. Edit. Simpan jQuery time. Nah, sudah mau sukses, kemudian kita hapus. Oke. Hapus PHP jQuery. Mata kuliah berhasil dihapus. Oke, kemudian kita masuk ke data ruang ya. Nah, kita tambah data ruang, nama ruang misalnya lab KI. Simpan. Data ruang berhasil ditambahkan. Sudah muncul. Kemudian edit KIJ misalnya, simpan perubahan. Nah, kemudian edit tabel jQuery muncul. Sudah aman, kemudian dihapus. Nah, sudah terhapus, berhasil. Kemudian ada prodi. Tambah prodi. Misalnya manajemen. Gak tahu ya, ini ya manajemen. Pokoknya ini cuman sebagai contoh aja. Prodi berhasil ditambahkan, inisiator jQuery berhasil. Tambah N, misalnya diedit, simpan, jQuery berhasil, lalu hapus. Nah, jQuery berhasil. Dan ini ada tahun akademik. Ini terakhir ya teman-teman. Saya 2030 misalnya, pilih semester genap. Simpan, jQuery berhasil. Kemudian edit, satu misalnya. jQuery berhasil. Kemudian kita hapus. jQuery berhasil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih sistem saya sudah menggunakan jQuery. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan salah pengertian.